Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Bulan ini, bulan Agustus, tema kita adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Selamat berlomba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di lantai bawah. Shalom. Saat pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan berkarya di dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang sudah kami lalui dari malam sampai pagi hari ini. Tuhan, kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan setiap kerinduan kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Allah Roh Kudus, mari urapi setiap kami, baik kami yang saat ini melayani, kami sebagai jemaat. Engkau mengurapi setiap kami, supaya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, naik di hadapan Tuhan, menjadi satu persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang hari ini, pagi hari ini merindukan Tuhan, angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, bahwa kita merindukan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Biarlah kita terus ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku
dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, amin, cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu Tuhan, Kau selalu ada dalam hati kami, bahkan Engkau menemani hidup kami Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Yes, haleluya.
Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku. Tuhan, Engkau Allah yang setia, menemani hidup. Dalam keadaan apapun Kau tetap menemani setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu selama-lamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu,
Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap setia. Biarlah pagi hari ini kita boleh tinggikan Dia, kita boleh agungkan Dia, sebab Dia Allah yang layak terima pujian, terima hormat, kemuliaan. Biarlah pagi hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Dia Allah yang layak. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau layak Tuhan, terima pujian. Sebab Engkau layak, terima pujian. Sebab Engkau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala. Dengan lebih lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan pujian ini. Engkau layak Tuhan, terima pujian kami. Engkau layak Tuhan untuk kami sembah. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Amin. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Haleluya, Engkau layak Tuhan. Yes, haleluya. Terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Raja, segala raja, Raja di atas segala, segala raja. Amin. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pujian penyembahan kami akan terus naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, yang mau terus lagi dan mau semangat lagi untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita. Amin. Dialah Raja Maha Besar yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Mari yang mau bergoyang, Bapak Ibu boleh bergoyang. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha, amin.
Raja Maha Besar. Kami datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan lebih lagi. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Dia pencipta, Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia Raja, Allah kita yang luar biasa. Dia Raja Maha Besar. Haleluya. Bapak dan Ibu bersuka cita memiliki Allah yang besar. Yes, Dia yang menciptakan gunung-gunung. Dia Allah mau berjalan bersama dengan saya dan engkau. Mari kita penuh dengan sukacita. Katakan kepada kanan kirimu, jangan ragu kepada Tuhan. Jangan ragu akan kasih setianya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu jangan pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku.
siap berjalan dan berlari bersama Tuhan? Amin. Dia menyertai saya dan engkau. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Dan ada sukacita yang luar biasa, saudara ya. Saya lihat pujian tadi, saya mengalami sukacita yang luar biasa di tempat ini. Ada beberapa pengumuman yang saudara dan saya perhatikan untuk minggu ke depan. Yang pertama yaitu ibadah Wedov kebaktian wanita diadakan Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 10 pagi, saudara ya. Khusus ibadah Wedov ada lomba. Tolong diperhatikan, ada lomba 17-an setelah ibadah. Yang kedua, ibadah hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 diadakan jam 19, jam 7 malam. Dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Viken Maria. Yang ketiga, ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus seperti biasa diadakan jam 6.30 dan 9 siang. Dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita akan memberikan dan menabur persembahan kolektan, saudara. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang baru Tuhan. Kami mengalami kemenangan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menabur, memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya kami berlipat kali ganda Tuhan. Berkati setiap rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, sehingga taburan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Mari yang percaya katakan amin. Untuk semua wanita dalam ibadah White Dove Selasa besok, kita dress code-nya adalah pakai putih merah ya. Merah putih ya, merah putih. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan, juga menyiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Thank you Jesus. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Saya rindu kaum wanita, angkat pujian ini dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Mari kaum pria angkat pujian ini dari awal. Ku jadikan, biarlah hati kami Tuhan layak untuk Engkau diami. Ku serahkan hati ini Tuhan, hidupku ini di dalam Engkau.
hati ini untuk Engkau bertahta di dalam hati kami Tuhan. Di hati kami ada satu kursi dan satu-satunya hanya Engkau yang memiliki kursi itu. Silakan Tuhan mengisi relung-relung hati kami, mengisi dengan kepenuhan akan kehadiran-Mu, kepenuhan akan firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan Yesus katakan, amin, shalom, silakan duduk saudara-saudara, apa kabar? Luar biasa, Agustus ini penuh sukacita ya, amin, mulai tanggal 1, mulai 31 sampai tanggal 1, nanti sampai September, Desember. Itu semua mulai orang Kristen ini mulai sukacita, amin. Nanti kalau masuk Januari lagi mulai mikir, benar ya? Tapi enggak usah mikir-mikir ya, hanya satu yang perlu memikirkan firman Tuhan, amin. Baiklah, kita baca tema kita pada bulan Agustus ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata dalam hidup itu ada perlombaan ya saudara-saudara ya. Siapa yang senang berlomba? Halo? Lomba mancing, lomba motocross, lomba motor GP, ya macam-macam lomba ya. Lomba makan ya. Kayaknya kita perlu mengadakan lomba makan ya. Tapi makannya itu makan lombok, makan pare gitu ya. Makan terong gitu ya, semua mentah gitu ya. Nanti yang menang dapat rumah di alas tebu saudara-saudara ya. Pernah enggak pergi rumah di tengah alas tebu? Orangnya enggak ada ya? Yang punya rumah ya? Ya nanti tak suruh ngundang kalian ya. Enak loh, bisa makan di pemandangan gunung-gunung ya. Nah, kita semua ini masuk dalam perlombaan saudara ya. Sedari kecil enggak tahu ya, saya ini kok dididik untuk berlomba ya. Sedari TK ya, kalau ada perlombaan menulis halus itu saya disuruh ikut. Perlombaan baca puisi disuruh ikut. Tapi guru-guru sekarang ini ada lomba enggak ya di sekolahnya masing-masing? Halo? Enggak ada ya? Tetap ada ya? Apa 17-an aja atau enggak? Setiap ada acara apa gitu ya? Ya enggak tahulah, saya kurang mengerti sekarang ya. Tetapi saya percaya pasti ada lomba ya, dilombakan gitu. Nah, kalau dulu ya mami saya enggak tahu ribut ya. Bahkan ngene, bahkan ngono dia enggak ngerti apa-apa gitu ya. Saya ikut lomba ini itu ya, ibu saya enggak ikut-ikut, tapi sekarang kayaknya yang ikut lomba itu mama-mama ya. Temenan loh saudara-saudara, sing ribut itu mama-mama ya. Anaknya lo gak ribut ya, pasti gak menang ya enggak apa-apa. Tapi itulah anak-anak ya, jiwa anak-anak. Dan kita ternyata juga diwajibkan untuk berlomba. Nah, berlomba apa? Kita baca Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata perlombaan itu diwajibkan. Jadi semua orang selama ia berkenan hidup di dunia ini harus mengikuti perlombaan itu. Dan kita lihat di sini apa artinya ini ya? Artinya adalah ajakan bagi orang percaya untuk bertekun dalam menjalani kehidupan iman saudara-saudara ya. Dengan menanggalkan beban dan dosa serta meneladani para pahlawan iman terdahulu. Nah ini, pahlawan iman terdahulu itu siapa saudara-saudara? Mulai dari Adam sampai kepada Yesus. Kita pelajari semua pahlawan-pahlawan iman itu ya. Henok itu saking bergaulnya dengan Yesus, makanya dia tidak mengalami kematian. Ia langsung terangkat. Halo, ada yang mau berlomba tidak mengalami kematian tapi langsung terangkat? Pesertanya tulis di sini ya, di WA.
ya, peserta untuk langsung masuk surga. Kemarin itu saya banyolan ya sama CCTV ini kan mesti dicek. Sudah lama nggak dicek. Ternyata 2 orang yang mengecek CCTV ini ya lucu-lucu. Oh Bu, ini mesinnya kuat katanya. Gak rusak-rusak. Saya bilang gak tahu disetel soalnya. Iya kan? Nek kalian punya barang sing gak tahu disetel pasti gak rusak-rusak. Amin. HP-mu itu dari baru sampai sekarang ojo dipakai, gak rusak pasti, ya kan? Lah, ya. Akhirnya mereka di luar itu ngerokok, saudara. Dua-dua berlomba untuk merokok, ngabisin rokok. Saya ngomong, ojo merokok ae, kon kolek mati, masuk neraka, aku ngomong gitu. Hah, katanya begitu saudara-saudara. Mereka bukan orang percaya dua-dua itu ya. Mosok tabu, ya iyalah. Terus saya ceritakan tentang orang-orang yang sakit karena ngerokok. Di sini sudah merokok apa belum? Ya? Sungguh. Terus dia tanya sama suami saya, loh bapak enggak merokok tah? Enggak. Dari dulu sampai sekarang enggak merokok? Enggak. Boleh toh Bu? Boleh, asal di pom bensin kue ojo ngerokok. Ono tulisannya dilarang merokok. Ini di gereja boleh merokok? Boleh, ini sebelah kantin itu ngerokok. Oh ini ada asbak ini ngerokok. Oh. Tapi nanti kamu masuk neraka. Hah, katanya begitu ya. Jadi ini guyonan saudara-saudara. Terus akhirnya saya bercerita tentang orang-orang yang meninggal karena ngerokok. Tapi mereka ya enggak wedi, gitu. Nah kemarin saya ini dapat berkat ya. Saya ini ya heran sama Pak Gem itu. Kok bisa moro-moro dia nemu villa yang depannya itu panorama gunung-gunung saudara-saudara. Dan itu beliau sudah lama ya. Saya enggak gobres gitu loh ya. Karena tak pikir wong-wong iki lho ndak tau keluyuran ya. Iso cari tempat sing apik ngono kan nonsens ya toh ya. Tapi ya Tuhan itu tahu apa yang kuinginkan ya. Akhirnya loh kamu kok bisa dapat tempat ini, aku bilang gitu. Kok bagus. Akhirnya kami pagi-pagi bangun pagi misi piamaan jalan keliling melihat petani-petani nanam sayur ya. Ayo sini siapa yang enggak mau doyan sayur ya. Itu kasihan loh petani itu ya. Nandur selada satu-satu, disiram, dikasih pupuk, dikasih pestisida, tak tahulah apa macam-macam. Terus akhirnya saya pulang keliling terus di apa itu namanya? Apa itu? Pos Hansip atau Dangau namanya apa enggak tahulah. Ada seorang kakek tua yang duduk jepiping gitu duduk terus tak sapa. Halo Pak, selamat pagi, nggih. Sampean sudah lama tadi sini. Oh nggih katanya gitu ya. Sampean yuswane pinten? 100 berapa? 105. Hah? Tambik ngerokok ngene. Mbik ngerokok gini. Oh berarti nek mau panjang umur, saya salah. Ya tak ralat itu tadi itu, ya toh. Tak ralat, ndak masuk neraka, tiba hidup sampai 105 tahun dan isik pancet ngerokok saudara-saudara. Dan dia mungkin akan berkisah tapi aku karena ndak bisa ngomong Jawa lama-lama ya wis lah. Terus aku mikir-mikir, iya umur ndak mesti ya. Ya. Tapi sing masuk neraka mesti apa enggak? Mesti. Sing masuk surga mesti apa enggak? Mesti, pasti ya toh. Lah kepastian ini kita harus berlomba. Siapa sing masuk duluan? Halo? Mau masuk duluan apa enggak? Mau? Mami Esther katanya sing masuk duluan. Nakal lo arek-arek enom ini ya kan. Nakal lo arek-arek enom ini nek ngomong itu tak kandani ya. Mumpung orangnya ndak denger. Orangnya ndak denger jadi ndak kepahitan sama aku ya kan. Dia dibawa, dia di sekolah minggu gak ada live streaming di sana ya tak ceritani. Suatu hari saya memakai driver baru saudara. New driver ya toh. Lah ini kan harus ada orang ngetes ya. Bener gak ya? Kemarin saya diceritain Ibu Ruth, Husky mau dimasukkan Billy ke BCA katanya. Sebagai apa? Driver. Lah terus piye? Ya wes duwe SIM, duwe apa? License ya. Oke. Lo pastilah dites aku bilang gitu. Oh iya. Memang hari kapan gitu loh.
test drive loh. Itu harus macak Korea ya toh, benar nggak ya? Drivernya bos-bos kan kayak Korea sekarang. Sini nih disikat abis, karek atas tok gitu loh. Kayak itu loh Polanda dan Polandi, tahu nggak di belakang? Nggak tahu nanti kenalan ya. Itu gitu, sing rapi, wangi, keren, terus buka no pintu sama bosnya. Ya gitu kan, ya kan? Nggak tuh moro-moro lo gue cekrek buka-bukaan dewe itu rang gitu, cuma orangnya belum masuk, mobilnya wis mecetat ya nggak boleh. Dan akhirnya harus test drive. Nah saya ngetesnya pakai apa coba? Hah? Kalau ada jemaat terus aku bisa nyopir kok Bu, oh ya wes jadi driverku, terus aku ya wedi yo, bener gak ya? Ini iso apa enggak gitu loh ya. Akhirnya yang tak suruh ngetes itu Mami Esther. Wes ini kunjungan ambek ini driver baru ini kunjungan. Lah Mami Esther ya gak apa-apa, enggak mikir apa-apa, dek wis lungguh gitu aja ya toh. Nah, terus mari gitu ada lagi satu orang. Wes itu kancanono test drive itu. Ndak omah, kenapa? Kenapa kamu ndak mau? Loh, lek Mami Esther itu, lah ada apa-apa langsung masuk surga. Lah aku belum siap, jadi ini gitu saudara, ndak kurang satu on bae yo. Jadi diperintah itu alasannya itu loh ada baik. Ya tak pikir-pikir ya bener juga ya, lek Mami Esther bakwe gimana, ya toh? Dia pegang paspor surga toh, apalagi ndak denger ya toh, dipanggil-panggil ndak denger, wes ndak masalah gitu loh ya. Ini sedikit cuk supaya kamu ndak ngantuk, bener nggak ya? Jadi kita ini harus punya apa? Keteladanan kehidupan dalam iman, keteladanan kehidupan dalam iman. Gereja ini gereja cilik memang ya. Gerejanya berapa orang ya? Kemarin tak daftar itu loh, bisa keluar 185 orang loh, luar biasa ya. Sama anak-anak ya toh. Ya luar biasa, masih cilik-cilik gini sini akeh saudara-saudara ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat manusia yang ada di dalamnya 180 orang ini, coba siapa yang mau kamu ikuti dalam keteladanan iman? Kita kan bertanding 180 orang ini, bener gak? Mulai dari kecil, Moana, sampai Mami Esther, ya kan? Ada Mami Ruth saiki, ya kan? Siapa? Di antaranya ada Pak Itekun, ada Pak Yusak, ada Pak Aryadi, ada Pak Harto, ya toh, tengah-tengah toh. Tengah-tengah apa terakhir Pak? Ya, acak ya toh. Ada Enji, ada... Ini semua bertanding loh saudara-saudara ya. Ini bertanding. Apakah engkau melihat keteladanan iman mereka? Lah ini loh. Ya. Kalau cuma 180 orang ngamati sih gampang. Nek 20.000 terus mereka bertanding, ya kan? Pengamati ya pusing rodoan ya. Karena apa? Mereka harus mengamati iman mereka. Nah, bagaimana kita mengamati iman seseorang? Ya, kadang-kadang orang itu ini ya putus asa ya dengan keadaan-keadaan hari-hari ini nih, gampang putus asa, gampang meninggalkan iman kita, gampang diiming-imingi, ya kan? Diiming-imingi. Nah, maka dari itu, ayo kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab ini. Siapa yang bosen baca Alkitab? Tak kasih pengajaran satu, pelajarono tokoh-tokoh itu satu persatu. Ditulis kehebatannya apa, kelemahannya apa, misalnya Musa, misalnya Daud, ya. Jatuhnya di mana dia? Hebatnya di mana dia? Nah, imannya bagaimana? Sampai akhir apakah dia tetap pegang pada iman yang teguh atau enggak? Nek saya tanya, Salomo itu imannya teguh apa enggak? Ya toh? Selamat apa enggak Salomo? Nah, bingung cari referensi. Dia selamat apa enggak? Ya toh? Raja Daud di tengah-tengah kehidupan jatuh dosa. Tapi imannya tetap teguh apa enggak? Ya. Walaupun dia gampang jatuh dosa karena wanita,
hari-hari terakhirnya ketika usia tua, dia memang ditemani oleh Abisak, gadis Sunem kalau enggak salah. Tapi dia enggak nyentuh Abisak itu. Jadi iman Daud bagaimana? Kalau kita melihat orang Israel, Daud itu menjadi teladan iman. Bagaimana sampai hari ini jenazah atau kuburnya itu masih dikunjungi orang dan ada. Tutupnya selalu diganti ya, dari tahun ke tahun tutup jenazahnya itu. Itu karena apa mereka ini bisa menjadi saksi dan dikatakan menjadi awan besar saksi. Nah, kalau kita kembali ke gereja kita ya, aplikasinya. Apakah gerejamu ini 25 tahun? Nanti setelah umpama 100 tahun umpama, apakah punya awan besar saksi-saksi iman? Makanya itu catatkan dirimu dalam lomba ini, ojo belehar. Ya. Tadi Pak Gem pagi tadi ngomong kelinci ambek kuro lomba lari. Kelinci ngeliat no kuro, halah ya kowe wis kalah to pasti, ya toh. Tetapi kuro ini tekun. Ya, kelenu. Kelinci sing mangan wortel dhisik, sing muter-muter kebon dhisik, diinceng sak pira? Oh alah sak mono, terus kewareken glebak. Kewareken glebak saudara-saudara. Kurone wis tutuk, prit, menang dhek, kelinci ini baru sekekel. Loh, kok dia bisa nyalip aku? Hati-hati. Kadang-kadang kita ini ojo underestimate ambil orang ya. Dipikir orang yang menang itu gak beriman, ya toh. Terus kita kata-katai, kita bully, kita ejek, ndak tahu-tahu nih dhek sing sampai gerbang surga tenanan dhisekan. Saudara masih terakhir. Karena firman berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jadi kamu jangan ngomong, oh aku gak melok. Nggak bisa, karena ini apa? Tuhan ngomong diwajibkan. Jadi kita wajib. Nah itu tentang bagaimana kita melihat tokoh-tokoh sebelum kita ya. Saya suka melihat gereja-gereja yang luar biasa ya, di luar negeri itu gereja-gereja yang bagus-bagus ya. Bukan gereja sekarang, nek gereja sekarang itu peteng, dedet, lampu di moncat-mancit, gare pusing ya toh kepala. Tapi nek gereja dulu itu waduh, ini ya digambari, waduh ya apa gambar gini terus itu sampai nek jalan ya gini orangnya kata gitu ya. Wes pokoknya karya-karya mahakarya hebat. Apalagi bangun sculpture itu patung-patung itu kok bisa ya? Patung itu bisa kayak kain sutra gitu padahal itu marmer saudara-saudara. Dan itu marmer utuh saudara-saudara. Kalau saudara lihat nanti di YouTube ya, gereja di Spanyol sampai hari ini belum selesai, puncaknya yang tertinggi belum dipasang, itu ngabisin berapa nyawa arsitek ya, gonta-ganti arsiteknya sampai mati. Kalau sekarang arsitek enggak pecus, 2 tahun dipecat, itu enggak sampai mati saudara ya, sampai umur berapa sampai mati diganti arsitek baru saudara-saudara, seperti itu. Santo Petrus itu ngabisin 7 arsitek, nek 7 kali 70 lah, wes setengah apa 500 tahun. Hah? Seperti itu saudara-saudara. Jadi disinilah kita belajar apa yang diwariskan, apa sejarah yang diwariskan kepada umat manusia, terlebih orang percaya. Ternyata mereka dulu bukan dengan alat-alat secanggih sekarang, bukan dengan AI, mereka bisa loh membuat patung David, ya, membuat patung Pieta itu namanya Ibu Maria menggendong jenazahnya Yesus. Itu kayak tenanan saudara-saudara ya. Oh luar biasa. Tapi sayangnya ya, mereka jadi museum. Halo? Mereka cuma ditonton keindahannya. Oh bagus ya, kok bisa ya kayak gini. Oh ya memang ada ibadah, jam berapa gitu memang ada ibadah. Tetapi mayoritas ya, ini Rebecca kan sudah keluar masuk Prancis toh, iya toh, beneran toh. Ono sing kobong, ono sing gak ada wonge, eman gitu loh ya.
Jadi itu berapa duit yang ditanam di situ itu. Bahkan dulu Ibu Helena ya, mamanya Kaisar Alexander itu yang bikin bangunan-bangunan yang dahsyat luar biasa di Eropa itu. Permulaan kekristenan. Tetapi setelah itu turun. Setelah itu suwe-suwe ibadah ya wis di kotak tok gitu ae, wis dikek korden. Ya kan? Ini tambah lebih nemen-nemen ndak dilukis tapi di banner. Halo, ini loh. Orang lak mengagumi pikir apa ya itu Bu, aku beli no itu gak ono itu di print banner kok. Iya kan? Dengan pikiran kepengen yang kayak gitu tapi duit gak ono ya ini ya itu. Tapi hari ini apa esensinya iman itu saudara-saudara? Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita baca. Iman itu apa? Ayo yang sudah ketemu bacain. Ibrani 11. Iman adalah 1, 2, 3. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dari tidak ada menjadi ada. Ya toh? Dari tidak ada menjadi ada. Kamu beriman apa sekarang? Ya, beriman anak-anakmu melayani Tuhan. Beriman bahwa usahamu berhasil, engkau beruntung. Nek ngelihat, tidak ada. Anak-anakku males. Baca Alkitab males, nek tidak disuruh, tidak dibaca. Tapi kamu punya tetap iman apa enggak bahwa anak-anakmu nanti jadi pelayan Tuhan? Halo? Sepertinya enggak ada dasar loh kita untuk percaya, ya kan? Enggak ada dasar untuk percaya. Tetapi kalau kita ini berlomba dalam pertandingan iman tadi ya, tetap percaya, aku percaya, maka engkau akan melihat bukti daripada apa yang tidak kamu lihat sekarang. Ada amin? Ini perlunya makanya gereja ini dibangun atas dasar iman. Dulu tidak ada. Ya. Ini gereja bukan warisan. Tidak ada orang diem-diem maris no ruko iki, gak ono. Ya. Tetapi dibangun karena iman. Maka dari itu saya nanti ya tahun inilah tak selesaikan bukuku itu ya, supaya semua orang yang baru, yang lama bisa mengerti sejarahnya gereja ini. Jadi bisa menghargai keberadaan gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Karena di situ tertanam tokoh-tokoh iman. Benar gak? Yang pertama-tama berdoa ketika tidak ada orang. Ketika jemaat masih nggak ada orang-orang yang setia duduk berdoa setiap pagi jam 4. Ya. Mereka duduk berdoa. Akhirnya apa? Dapat ruko walaupun masih kontrak. 1 ruko kurang gede. Akhirnya kalau doa itu dinding disenderi, Saudara, dengan harapan dindingnya ambruk. Lho lek ikut terjadi temenan ya kowe mati lah ya. Lho senderan dindingnya ambruk lak mati to. Tetapi mereka bergerak di dalam iman. Sehingga akhirnya kita bisa kontrak 2 ruko. Terus kenaan toh, kayak kelinci tadi itu ya, wis mangan dhisik wortel, ngantuk, kenyang, ya, disalib orang-orang. Akhirnya apa? Tuhan baik loh ya. Nek kamu kenyamanan, kasurmu didudut. Kasurmu diambil mbek Tuhan, ndak tidur, ya kan? Akhirnya kita sadar ketika 1 ruko diminta oleh yang punya, sehingga kita cuma punya 1. Akhirnya kita berdoa lagi dengan iman supaya Tuhan memberi ruko yang akan kita beli. Nggak ada. Saya ini sudah tanya developer, nggak ono Ci. Ada tak? Nggak ada Ci. Terus ngomongnya nggak ono terus. Terus pokoknya nggak mau bantu. Ya sudah, kita apa? Berdoa. Ya pagi-pagi kita berdoa lagi ya di gereja ini ya di bawah, belum ini, sing sana.
berdoa lagi sampai suatu hari itu Bapak Gembala ngomong, "Loh kamu enggak tahu tak ruko ini itu dilelang?" Katanya. "Enggak Loh kamu itu kalau pagi parkir di situ terus sing mbok delok apa?" Katanya. "Ya enggak delok pintunya orang tuh," aku bilang gitu ya. "Itu loh dilelang," katanya. "Oh ya tukuan," aku bilang gitu ya toh. Wong aku enggak duit-duit. Halo? Itu saat-saat krusial 17 Agustus gini ini ya. Jadi saat-saat orang-orang rebut kemerdekaan, wis pokoknya lomba-lomba gini ini kami lelang. Lelang, "Mah konco nono aku lelang." "Enggak," aku bilang. "Kamu cari konco dihaken aja. Kamu lelang berdua, aku tak sembahyang." Jadi aku pergi ke pusat, ya waktu itu di Surabaya ada acara tahunan untuk berdoa se-Indonesia ya. Saya di situ. Saya masuk situ. Saya berdoa. Itu Tuhan, Tuhan kasih ini L9 ini. Terima kasih. Ya, itu jawaban dari doa-doa kita. Akhirnya singkat cerita masuk saudara, enggak ada sing ngelelang, cuma Pak Tanto tok, Pak Gembala tok. Tepuk tangan dong. Amin. Sebelumnya itu ya, seminggu sebelumnya kami tuh retreat hamba-hamba Tuhan. Oh keren ya toh. Terus disuruh nulis pengharapannya apa di kertas itu kayak kita itu ya. Terus disuruh masukin ke api unggun. Suamiku nulis, aku yang enggak tahu, enggak ngerti dia nulis apa, aku yang nulis apa dewe-dewe gitu. Ternyata dia itu nulis. Waktu itu memang sudah ada aban-aban, ini dijual, dilelang. Jadi dia ngomong nilainya sekian. Aku lupa ya, 400 berapa gitu loh. Tapi aku punya catatannya. Aku mau beli ruko itu seharga segini, katanya begitu. Terus diobong, bleng, wis mari, wis pulang. Pulang akhirnya singkat cerita, saya pulang doa, beliau pulang lelang, ya tak takoni, ya apa hasilnya? Gul mah gul. Jadi ternyata di lelang itu ada combene ya. Combene ada loh. Lho wis sampean ae tapi aku kayak ono sekian katanya. Sekian iku akeh yo. Oh enggak. Iku lho tak ge gereja katanya suamiku gitu. Oh di gereja ta? Lek ngono sekian ae. Jadi dituwurno jret sampai senilai yang tertulis di kertas itu saudara-saudara ya. Tuhan itu luar biasa apa enggak ya? Tuhan itu baca tulisanmu loh ya. Amin. Jadi hari ini kalau engkau perlu apa-apa, enggak usah ngeroweng sama tonggomu, enggak usah rasan-rasan, enggak usah kepo, enggak usah apa, tulis. Karena kita punya perlombaan iman, ojo tahu orang ya, kelinci, ojo ero ini kura-kura punya tulisan apa, kan gitu kan. Jadi terjadilah sesuai tulisan itu. Kami sampai, wow, luar biasa ya Tuhan itu kok tahu ya, luar biasa. Ya itulah sejarahnya L9 itu hampir tahun 2000 berapa ya, hampir 25 tahun yang lalu itu ya. Iya ya, 20 tahun yang lalu, lupa aku, nanti ada aktenya kok. Jadi kehidupan itu harus dilalui dengan iman, saudara-saudara. Kita itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lah kamu melihat sekarang dompetmu kosong, mana dompetmu yang kosong taruh depan? Kenapa kok enggak mau naruh depan? Tak isi nanti. Nah, tapi karena sudah enggak ada yang naruh depan ya wis tak tarik. Manglang cepetan gitu lo taruh depan, ya kan? Saya enggak punya iman soalnya ya kan. Mosok Bu Evi mau ngisi dompetku, gak mungkin loh. Underestimate deh ya. Lah ya gitu. Orang itu kan gitu, underestimate sama Tuhan itu. Padahal Tuhan itu pemilik alam semesta, luar biasa. Kamu enggak punya rumah, enggak apa-apa. Pokoknya aku punya rumah, akhirnya dikasih alas tebu saudara. Jadi naik minta itu sing jelas. Oke? Apartemen di Paris tah? Wah, nanti aku nginep sana ya. Nah, foto-foto di Sutet ya kan? Tahu Sutet? Menara Paris itu loh, itulah Sutet toh. Nggak usah kita foto aja di Taman Pinang itu, ono Eiffel-Eiffelan, Sutet itu namanya ya. Ini enggak apa-apa, kita imani Rebecca punya apartemen di Paris, nanti Bu Reni show apa itu Milan, apa pakaian big size kan gitu ya.
Ya wis lah daripada engkau ngantuk. Berlomba itu harus menanggalkan segala beban dan dosa. Orang tidak bisa lari kalau bawa abot-abot, bener nggak? Bawa abot-abot itu kabotan, tidak bisa lari. Lah saya kemarin naik turun gunung ya, enggak nemen-nemen. Tapi begitu saya melihat ada mawar itu besar-besar itu saya pengen memetik ya. Turun terus memetik. Lah tapi enggak ada tanggai, Saudara. Jadi curam gini tak pikir, oh pinter ini ya. Supaya orang jalan enggak memetik semua ya kan. Jadi memang sengaja enggak dikai jalan. Terus tak lihat orangnya itu datang, bawa karung. Loh, ada apa Pak? Mau panen kata. Dikirim kemana Pak? Bali. Loh itu loh Saudara. Mawar ayo sampai dikirim nang Bali loh saudara-saudara. Loh seumpamanya aku bisa turun, itu aku mau nempel ya 10 biji gitu loh ya. Tapi kan ada bisa turun ya enggak bisa. Jadi apa ya? Dia enggak bawa beban ya enak turun serut gitu ya. Saya terbeban aku tiba ya apa? Itu terbeban ya. Terbeban dengan ketakutan-ketakutan kita. Kita itu hidup itu berbeban berat apa enggak? Berbeban berat itu sebetulnya enggak ada yang kok gembol, tapi takut ndelosor, takut jatuh, takut ini, takut itu, ya kan? Takut nanti kalau ini uangku habis, besok enggak bisa makan gimana? Takut kalau aku ini nanti kontrak aku habis, kalau aku diusir gimana? Ya ini diusir ya pergilah, kok repot. Iya kan? Tuhan pasti menyediakan. Amin. Jadi di sini tanggalkan segala beban dan dosa itu tadi. Waduh sih enak rek. Berjudi itu enak. Ya, soalnya enggak usah nyambut gawe atau tahu-tahu menang gitu. Perasaanku akeh kalah timbang menangnya ya kan? Iya. Terus apa lagi? Beban-beban dosa itu. Berzina enak, enggak mau ninggalkan ani-ani. Orang sekarang enggak ngerti loh ani-ani. Tak pikir dulu tuh ani-ani itu potong apa itu? Potong padi itu jenenge ani-ani. Elah, ndak rone ani-ani itu pelakor, saudara-saudara. Ya ampun, istilahnya kok aneh-aneh jadi dosa itu ya. Ditutup, dibungkus sehingga ketoke enggak berdosa ya toh. Itu loh sama ani-ani, tak pikir Bu Ani. Ganti nama aja ya, jangan Ani ya. Kayak gitu loh. Jadi ada orang khotbah tak ngono, apa sih maksudnya itu, enggak ngerti. Karena apa ya itu? Wis itu loh pelakor, wis tinggalno bojone wong balekno kan gitu. Tapi diomongno ani-ani saudara-saudara. Ani-ani ya enggak ngerti kok bisa ada seperti itu. Ditanggalkan segala beban dan dosa. Menipu, oh enggak enak ya. Lek tender enggak nyogok enggak enak. Ya. Tapi nek kamu ketangkep sudah kehilangan tender, masuk penjara pisan. Ya ini loh, beban dan dosa itu harus dibuang. Saya melihat anak-anak muda itu hiking, ya. Lah wong tase itu gede banget, lebih gede dari orangnya. Saya pikir-pikir saya digowo iki apa ngono lho. Wong naik apa? Gunung kok bawake apa ya kura-kura ninja, saudara-saudara. Apa sih isinya ini? Tak lihat terus. Yalah tiba-tiba botekane makanan. Ya ampun. Padahal tak kasih tahu ya. Orang-orang Sumbawa NTT itu ndak katik ngono-ngono iku, ndak atik. Tapi dia ngomong apa? Ini ngombe iki. 1 sendok madu hutan, ya. Jangan dimakan sak tawon-tawon ya. Jadi kental banget itu, disuruh ngombe, disuruh makan sebelum naik gunung. Makan. Itu naik turun gunung ping 10 gak apa-apa saudara-saudara. Karena sudah punya cadangan energi. Tapi orang sekarang tak lihat terus masak apa sih? Ya ampun, masak supermie di dukur gunung. Ya ampun, dari kaki gunung sampai puncak gunung pancet supermie, kasihan banget. Oh my God, ini enggak tahu baca kitab Musa, enggak tahu baca kitab Pentatuk. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai itu 2.300 muka laut. Itu sak piro itu? Semeru kali ya. Semeru kali.
Ndak mbak apa-apa loh. Ndak mbak apa-apa. Malah gak mangan. Lek kamu kangen mangan, ya rasa mendaki. Halo? Maksudnya itu karepe ku apa? Oh, dirikno tenda lho, tendane itu lho, wabot banget saudara-saudara. Tak lihat tuh ada pengusung tenda. Iki katene apa sih? Bingung aku ya. Jadi di sini nih orang itu berbeban berat karena apa? Golek beban. Ayo siapa yang golek beban? Ya lah, gak ono cecelan nyicil. Pengen sepeda listrik nyicil. Lah apa? Sepeda itu colokan listrik kan jadi sepeda listrik. Kesetrum ya? Kesetrum ya? Aku pernah mau mati saudara-saudara. Kesetrum itu loh. Apa nih kue? Sing untuk proving kue. Wuret gitu, mati temenan. Dan nek numpak sepeda listrik korslet apa gak mati saudara-saudara? Ya matilah. Ya. Maka dari itu sepeda ontel lah. Nanti kamu bisa kurus. Amin. Lek kurus itu bebanmu ndak ada. Langsung rapture. Halo. Saya ndak nyindir orang sing kapotan. Terakhir berlomba dengan tekun. Nah ini di sini ada Pak Hitekun. Ndak tahu namanya kok podo ya. Maaf ya Pak ya. Tapi tak pikir-pikir pancene sesuai dengan namanya. Iya toh? Jadi kalau kasih nama anak sabar, pasti dek sabar, amin. Tapi nek kasih ngamuk, itu bahasa apa ya? Vietnam ya, itu ya. Nguyen ngamuan, itu pasti ngamuan ya kan. Tapi kalau sing sabar itu apalagi selamat, apalagi bejo, apalagi apa ya? Apalagi? Untung, apalagi? Agus, itu pasti bagus, ganteng saudara-saudara ya. Lian, Agus. Gus, Pak Sus, Bejo, Pak Susilo, pasti dia beradab. Apa Susila? Iya toh? Susilawati. Nah. Tapi nek Swandayani itu apa ya? Nah, Swan. Apa Swan? Hah? Angsa. Oh, suka kemana-mana deh ya. Cocok juga ya kan. Ngelangi kemana-mana. Maaf loh si Swan ya, maaf ya. Ini loh orang-orang loh sing ngerti no, bukan aku. Sana nono sebelahmu. Berlomba dengan tekun. Berlomba itu dengan tekun saudara. Saya kalau sudah didaftarin ya, perlombaan gambar tuh Bu Evi oh dulu kan anak-anak ya. Evi ikut lomba gambar. Tiap hari aku gambar saudara-saudara. Tiap hari aku gambar, mau ide apa ya, cari referensi gambar terus, latihan gambar, mewarnai sampai ndak blobor, pakai watercolor, pokoknya sampai sempurna perfect draft. Oh nanti aku gambar ini. Nah, jadi sudah ada proposal. Tapi kalau kita, ayo gambar, itu sing gambar apa? Tole 1 jam, yo kalah pasti ya. Nah di situ ketika semua orang utek gak karu-karuan nyari ide, aku sudah gambar melaksanakan belum selesai aku wis setor. Akhirnya aku juara terus menerus sampai orang itu ngomong gini, lek selama arek iki ono. Ya juri itu loh ya. Loh ya salah wong aku disuruh melok terus bukan karepku. Ya guru-guru kan sing melok pikirin nanti sekolahane cek dapat nama terus kan gitu ah. Ini dimelokno terus ya, dimelokno terus jurine ngomong iki nek wong iki arek iki melok terus ya gak ono sing menang maneh jarine ngono. Loh karena apa? Dalam tiap perlombaan hanya satu pemenangnya. Tapi Pak Lukas tuh baik loh ya. 17 Agustus ini ya, nanti semua dapat menang katanya. Loh iki lomba apa iki nek ngono iki? Lomba kalah-kalahan ya, ndak ada sing kalah. Jadi saudara ikut toh ya. Jalan pagi ya. Jalan pagi itu akhirnya ya mesakake ya, aku akhirnya itu ada hadiah-hadiah kok. Pak Lukas mohon maaf enggak ada orang ya. Oh di bawah ya wis ben. Gak ada ya, gak apa-apa ya. Ya wis. Pokoknya nanti tak kasih hadiah-hadiah lah daripada dia. Oh supaya sama rata sama rasa katanya gitu ya. Ya wis enggak apa-apa lah, semua dapat hadiah kan seneng ya toh. Tapi nanti pemenangnya hanya satu.
Iya toh, pemenangnya tak cari hanya satu. Nah itu namanya lomba. Kita pun juga begitu, 180 jemaat, pemenangnya nanti hanya satu. Nek ngono ya apa ya? Aku latihan aja mulai hari ini, ya latihan. Latihan iman. Ketika engkau pulang enggak ono apa-apa, beras entek. Latihan iman, makan apa ndak hari ini, iman. Tapi keren-keren loh, arek Gensi itu ya, aku ada seorang Gensi, tidak tak sebut namanya. Ayo tak tolong ini, pekerjaan masuk, oh sorry. Enggak, aku mau lihat cara Tuhan Yesus menolong aku. Oh keren, siapa berani ngomong gitu? Ini berarti guru-gurunya itu 100, berarti mendidik anak beriman dengan keren ya. Aku enggak usah ditolong, biar Tuhan Yesus yang nolong aku. Siapa berani ngomong gitu? Tuh, kau cuma mantuk-mantuk ini toh. Meni, ojo minta tolong orang ya. Ojo minta tolong Bu, ini ya. Lamaran tolong masuk no temene ibu. Ojo minta gitu. Tapi ngomong di kertas, Tuhan tolongen aku. Aku mau jadi direktur pabrik beting. Iya kan? Kan kamu kepengen toh jadi direktur, nggak mau jadi tukang kosek. Ya toh? Nggak mau jadi tukang peternakan. Nggak ada yang mau Gensi sekarang itu, ayo. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau jadi bos telur PT. Ayo, ada yang mau? Padahal itu sogi loh. Itu duit tok itu. Kemarin Pak Agus itu ngomong, PT itu ya, dari hulu sampai hilir jadi duit. Bener ya Gus ya? Ayo dihitung. Bulune jadi kemojing, ya kan? Dagingnya jadi makanan. Telore jadi MBG, ya kan? Kotorane maaf bicara, jadi popok. Itu dijual 1 kintal 1 M ya? Piro? Hah? 2,5 apa? 2, miliar itu berapa ton? Tidak tahu ya? 2, miliar, ayo lompok no. Daripada kamu menderita di rumah, ya kan? Nangis, tidak bisa makan gini. Ayo kumpulin itu semua kotoran di dunia ini. 2,5 M, coba lo pikirin lo, kue bisa bikin rumah mewah berapa biji? Lek 500-an 5. Ya apa sih? Ayo, besok ya, mulai besok ya, latihannya di belakang dulu. Sudah tak sediakno itu ya, bersenono, dilumpukno. Ya toh? Ternyata semua bisa jadi uang loh saudara-saudara. Jadi saudara jangan putus asa. Kalau saudara duduk di sini terus ngomong nganggur, ayo berani ngomong nganggur. Tak sediakno itu sudah andek belakang. Bisa M-an kamu, lu tenanan. Ya, karena saya ini ya sudah dijak PKK ibu-ibu survei pabrik sampinyon ya, itu ke Belgia. Oh, gitu saudara-saudara. Tidak ada yang tersisa di Indonesia ini. Coba. Semangat. Mau ikut lomba? Loh kok loyo, lomba apa dhisik? Lomba ngumpulin itu. Dijual ke Agus. Gus mana 2,5 M. Iya kan? Gampang. Di kelompok noai. Iya kan? Sudah tersedia pemasarannya. Kemarin saya lihat ya, Blumkol, selada, bunga-bunga, iki lho di pasar noning di. Petani sudah soro ini ya, nyirami segala macam. Ternyata mereka punya pemasok. Ternyata mereka ada, sing Bali lah, sing mana lah. Jadi tidak usah takut menghadapi hidup ini, amin. Takut tolek kamu tidak punya iman. Supaya kamu punya iman apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di sini firman itu digaung-gaung, nanti kemis dilihat ada yang datang apa ndak, bufekan sing ngajar ya toh. Dilihat di tes itu, tes iman saudara-saudara. Mau datang apa ndak? Ayo dengar firman. Karena firman itu yang akan menumbuhkan imanmu. Dan disitulah lomba itu nanti kamu menangkan. Amin saudara-saudara. Di hadapan kita ini pemenang utama, Yesus Kristus Tuhan. Ya, Ia turun dari surga untuk menebus dosa kita semuanya. Supaya kita tidak berbeban berat. Kita tanggalkan semua beban dosa itu.
Dan kita terima darahnya yang menguduskan kita, yang membuat kita menjadi umat pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Memang dalam perlombaan hanya ada satu pemenang. Biarlah kami berlari dengan tujuan yang tetap, mengarah kepada Kristus Yesus yang sudah menang di atas kayu salib, mengalahkan iblis, mengalahkan segala beban dan penderitaan kami. Tuhan, kami mau menanggalkan semua beban dan penderitaan kami, segala dosa kami, sehingga kami menerima darah kudus-Mu yang memberikan kami semangat yang baru, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Karena hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Kami memang melihat keadaan yang tidak baik, tetapi kami punya Tuhan yang baik. Kami punya semangat dalam lomba. Kami tidak mau males-malesan, kami tidak mau santai-santai, tetapi kami mau giat berlomba dengan tekun, sehingga kami mendapatkan piala itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati tim PAW, penatua diaken, seluruh penata layanan gereja ini yang sudah begitu setia kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan petugas. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Dan siang ini kami mau menerima roti dan anggur daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan roti dan anggur ini supaya apa yang setiap orang yang menerima roti dan anggur ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Tuhan, suci dan kuduskan, layakkan untuk kami bisa melayani Engkau dengan baik Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang akan menerima roti dan anggur ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, Kau layakkan-Ku. Bapak dan Ibu yang telah terima perjamuan, saya undang kita bangkit berdiri. Bagi engkau yang telah dibaptis, berhak untuk menerima perjamuan kudus. Dirimu melihat
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara, kita angkat tinggi roti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Dan inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah setiap kami siang ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, iman kami Tuhan bertumbuh. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami terus naik Tuhan. Kau berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Evi Laksmi Wijaya Tuhan, yang sudah Kau pakai di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati kekuatannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau yang akan membuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang sudah menabur di tempat ini, baik perpuluhan, kolekte, pembangunan, diakonia, bahkan buah sulung Tuhan. Engkau Tuhan Yesus akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah pulang ke rumah masing-masing Tuhan, Engkau akan menyertai setiap kami tiba di rumah dengan tidak kekurangan apapun, karena Tuhan yang akan
melindungi di dalam setiap perjalanan kita sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Haleluya. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Ya lama sikira lama sikira. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.